Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tidak hanya dihafal, tetapi juga diamalkan dan bermanfaat bagi orang lain. Imam Syafi'i pernah mengatakan, ilmu yang memiliki manfaat adalah ilmu yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Ketika kita menuntut ilmu, mari selalu berusaha agar ilmu yang kita peroleh tidak hanya berupa hafalan, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi kebaikan dunia dan akhirat. Tapi di balik itu hal yang tidak kalah penting adalah adab. Tuntunlah ilmu, tetapi harus disertai adab yang baik, agar terhindar dari sifat sombong. Mencontoh Rasulullah, seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, tapi dengan adab dan akhlak mulia, sehingga ilmu yang diajarkan jauh lebih berharga dan bermanfaat. Makanya yang Nabi kita SAW minta setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa sih Ustaz? Ilmu yang bisa kita manfaatkan dalam setiap episode kehidupan kita. Ilmu yang bisa kita gunakan dalam setiap ujian dan masalah-masalah kita. Itu ilmu. Banyak orang hafal hadits la taghdab walakal jannah, jangan marah, niscaya bagimu surga. Tapi apakah setiap orang yang hafal dan tahu hadis tersebut bisa mengamalkan? Khususnya ketika istri ngejawab omongan kita, bisa nggak ngamalin la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga? Hampir semua kita tahu bahwa ghibah itu haram, dosa besar seperti makan bangkai. Tapi bisakah kita jaga lisan kita? Itu yang menentukan ilmu maklumat dan ilmu nafi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, karuniai kepadaku ilmu yang bermanfaat. Apa makna ilmu yang bermanfaat? Menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, ilmu yang membuat hambanya Allah semakin dekat kepada Allah. Ilmu yang membuat umatnya Rasulullah semakin dekat dan meneladani sunnahnya Rasulullah. Ini yang namanya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita kaji, bila kita kaji ilmu itu kita merasa, oh diri kita hina. Diri kita sekalinya banyak dosa, diri kita sekalinya banyak salah, diri kita banyak ingkar kepada Allah. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang merasa kehinaan diri dan kebaikan orang lain. Ada dua sunnah Rasul tidak pernah tinggalkan. Apapun keadaannya, sehat, sakit, musafir, mukim, berjalanan jauh, lagi perang, apapun, tidak pernah tinggalkan dua sunnah. Yang pertama sunnah witir, yang kedua sunnah qabliyah subuh. Bukankah yang dinyatakan oleh Pak Habibie rahimahullah? Saya tertarik dengan statement itu. Bahkan disebarluaskan pada saat beliau meninggal ya. Setelah saya mempelajari semua ilmu-ilmu, ternyata terakhir saya temukan ilmu agama yang paling bermanfaat. Padahal beliau sudah sampai pada tingkat tertinggi dalam ilmu dunia. Baru beliau menyatakan, dan ini teman-teman, sekian puluh tahun dari umur beliau yang beliau lalui itu mesti jadi pelajaran buat kita. Aja kesimpulan terakhir, semestinya kalau saya punya kesempatan belajar agama, dari dulu saya belajar agama, saya bukan belajar pesawat nih. Walaupun itu bermanfaat. Tapi ilmu agama subhanallah akan terus menjadi amal jariah. Dibutuhkan. Sekali saja kita ajarin orang sholat, ajarin dia puasa, ajarin dia zakat, ajarin dia baca Quran, maka sudah cukup untuk membuat kita panen pahala dia dan siapapun yang dia ajarkan.